apa tuh? Gerbang tadi. Aduh, lama sih tadi. Ada 20. Iya. Saya belok tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk berkumpul, duduk bersama di rumah yang sangat mulia. Dengan sebuah tujuan yang mulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Tambihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillahi Ali Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih di ahkamun ammah yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama kemarin tentang masalah makanutul mar'ah qabla Islam, bagaimana kedudukan wanita sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian juga poin yang kedua, makanutul mar'ah fil Islam, bagaimana kedudukan seorang wanita dalam Islam. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Sekarang poin yang ketiga, ini poin terakhir di ahkamun ammah ini, tentang masalah ma yuriduhu a'daul Islam wa afrahuhum al-yawm min salbil mar'ah wa karamataha wa intizai huquqiha. Dialah tentang masalah musuh-musuh Islam wa afrahuhum, dan tokoh-tokoh mereka al-yaum di hari ini menginginkan min sabil mar'ah karamataha, bagaimana bisa merampas kemuliaan seorang wanita, wantizai huquqiha, dan juga melucuti hak-haknya. Ya, jadi di sini beliau akan menerangkan tentang bagaimana keinginan besar daripada musuh-musuh Islam dan juga tokoh-tokoh mereka dengan berbagai kalangan, ya,
yang mana tujuan mereka adalah bagaimana seorang wanita yang sudah mendapatkan keutamaan di dalam Islam bisa dihilangkan keutamaan tersebut, menjauhkan mereka daripada kemuliaan itu. Kemudian bagaimana supaya hak-hak wanita ini dilucuti, ya, karena setelah datang Islam yang sudah kita pelajari, Islam mengangkat harkat dan martabat seorang wanita yang pada awalnya tidak diperhitungkan keberadaannya, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup semenjak kecil, ataupun diberikan hidup dalam keadaan yang hina, dina. Nah, setelah datang Islam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat martabat wanita ini. Mereka diberikan hak waris yang sudah kita pelajari, yang kalau pada dulu pada awalnya seorang laki-laki bisa beristri 100 orang, ya, sekarang dibatasi dengan 4 orang. Kemudian juga seorang wanita diberikan hak untuk menentukan maharnya, ya, karena mahar merupakan haknya wanita. Keputusan ada di tangan wanita. Nah, ini merupakan bagaimana Islam mengangkat harkat martabat wanita. Nah, ternyata para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam daripada dahulu sampai sekarang, mereka senantiasa mencari-cari cara bagaimana supaya wanita muslimah itu dijauhkan daripada kemuliaan. Bagaimana supaya hak-hak wanita itu dilucuti sehingga mereka tidak lagi mendapatkan hak-hak tadi. Ya, ini gambaran secara global yang akan beliau bahas di poin yang ketiga ini. Baik, beliau mengatakan hafizahullah, inna a'da al-Islam bal a'da'ul islamiyah al-yawm minal kuffar wal munafiqin walladina fi qulubihim marad. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan mereka bukan hanya musuh-musuh Islam, mereka adalah musuh-musuh kemanusiaan. Al-yawm, pada hari ini, daripada kalangan kufar, orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik yang hanya menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukannya, walladzina fi qulubihim marad, dan juga orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Jadi bisa jadi secara identitas dia muslim, tetapi ada penyakit di hatinya. Nah, orang-orang ini ghazahum ma nalathul mar'ah al-muslimah min karamah. Mereka iri, mereka hasad. Apa yang mereka hasadkan? Ketika mereka melihat wanita muslimah mendapatkan kemuliaan, mereka hasad dan dengki dengan hal itu. Mereka tidak ingin kemuliaan itu ada pada wanita muslimah. Wa izzah, dan keagungan. Wasiyanah fil Islam, bagaimana Islam menjaga seorang wanita muslimah. Ya. Nah, semua keistimewaan yang didapatkan oleh wanita dalam Islam ini, mereka iri dengannya. Nah, kan kalau kita belajar akhlak para ummahat, hasad itu adalah ketika seseorang ingin supaya nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Itu kan hasad namanya. Bahkan ulama mengatakan sebatas kita tidak suka saja seseorang mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Belum lagi dia menginginkan nikmat tersebut hilang daripada saudaranya, sebatas tidak suka saja, itu sudah hasad. Ada tetangganya beli mobil baru contohnya, dia tidak suka, itu sudah hasad. Apalagi kalau seandainya dia menginginkan supaya nikmat tersebut hilang daripada saudaranya. Nah, ini dirasakan oleh musuh-musuh Islam gitu. Jadi mereka ingin mengembalikan wanita itu seperti zaman jahiliyah dahulu, yang hidupnya tertindas, keberadaan tidak diperhitungkan, adanya sama dengan tidak ada, bahkan lebih jelek dan rendah kedudukannya berbanding hewan. Nah, mereka ingin seperti itu. Mereka hasad bagaimana Islam menjaga wanita muslimah. Diperintahkan kepada wanita muslimah untuk memakai hijab syar'i, ditutup auratnya. Ini adalah bentuk-bentuk Islam bagaimana menjaga seorang wanita muslimah agar mereka bisa selamat daripada gangguan. Itu Allah terangkan dalam Al-Quran. Nah, jadi sini poinnya adalah
Sejatinya ketika seorang wanita muslim memakai hijab syar'i, pakaian yang syar'i bukan tujuannya untuk dia berhias dengannya, bukan. Tetapi adalah bagaimana dia bisa menutup auratnya. Nah, ini hati-hati para ummahat. Makanya kalau kita lihat kriteria yang sudah diletakkan oleh para ulama berdasarkan kepada dalil tentang masalah pakaian muslimah yang syar'i itu tidak muluk-muluk gitu. Tidak ketat, tidak transparan. Ya, kemudian menutup aurat. Tidak banyak aksesorisnya gitu. Kenapa? Tujuannya bukan untuk tampil menawan atau menebar pesona, bukan. Tetapi bagaimana supaya seorang wanita muslimah tertutup auratnya, itu dia. Nah, ini kembali kepada niat para ummahat. Ya. Nah, sini beliau mengatakan, li'anna adal Islam minal kuffar wal munafiqin, karena musuh-musuh Islam ini daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yuriduna an takunal mar'ah adata tatmir. Mereka ingin menjadikan seorang wanita ini sebagai adata tatmir, alat untuk menghancurkan. Jadi mereka ingin menjadikan wanita-wanita muslimah ini sebagai alat untuk menghancurkan. Siapa yang dihancurkan? Mereka mengatakan wahubalah. Beliau mengatakan wahubalah. Dan juga musuh-musuh Islam ini menjadikan wanita muslimah itu sebagai perangkap. Jadi alat untuk menghancurkan dan juga perangkap. Yastaduna biha di'afal iman wa ashab al-gharaiz al-janihah, yang mana mereka ingin memanfaatkan itu untuk bisa memerangkap laki-laki yang imannya lemah. Nah, itu dia. Dan mereka tahu para ummahat, sekuat-kuatnya laki-laki akan lemah di hadapan wanita. Itu fitrahnya seperti itu. Dan sejarah membuktikan bagaimana seorang laki-laki yang gagah perkasa, memiliki jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, kekuasaan yang luar biasa, tapi kalau sudah di hadapan wanita, lemah kayak kucing dia. Dan musuh-musuh tahu itu. Yang mereka jadikan target, ini dia. Siapa dia? Ini laki-laki yang lemah iman dan juga laki-laki yang tidak bisa membendung nafsunya. Ya, karena mereka tahu ini orang-orang seperti ini bisa diperangkap dengan wanita ini. Tapi wanita bagaimana? Disuruh buka dulu auratnya, ditampilkan. Nanti beliau terangkan ini. Lihat bagaimana sangat dalamnya mereka, musuh-musuh Islam ini, dalam bagaimana mereka bisa menjadikan seorang wanita itu sebagai alat penghancur. Ya, kita kan tahu para ummahat, kalau kaum wanita yang mereka adalah pondasi di rumah sudah sibuk dengan urusan-urusan di luar, siapa yang akan mendidik anak-anak di rumah? Secara tidak langsung ini merupakan propaganda untuk menghancurkan keluarga, yang mana keluarga itu merupakan basis benteng kokoh bagi masyarakat yang muslim gitu. Jadi masyarakat muslim itu bentengnya mana? Ini keluarga. Dan benteng yang paling kokoh di keluarga adalah siapa dia? Seorang ibu. Dan mereka tahu itu. Ini yang ingin mereka lakukan gitu. Ini kalau kita bisa menjauhkan wanita muslimah daripada kemuliaan, keagungan, penjagaan Islam kepada dia, kita mudah ini merusak orang-orang Islam ini. Ya. Jadi mereka yang melakukan hal itu, wanita muslimah dijadikan sebagai umpan, laki-laki muslim menjadi target. Coba lihat bagaimana strategi mereka para ummahat. Jadi mereka yang menjalankan strategi itu. Umpannya seorang wanita, targetnya seorang laki-laki. Tapi laki-laki yang bagaimana dan perempuan yang bagaimana? Bada yushbi'u minha syahawatihim al-mas'urah. Setelah sebelumnya sebenarnya mereka sudah memuaskan nafsu laki-laki tersebut al-mas'urah, yang tidak pernah puas dengan hal itu. Kita kalau bicara nafsu para ummahat, tidak akan ada kata selesai dengannya. Kapan selesai? Kalau sudah mati.
Itu baru ada syahwatnya lagi. Tapi selagi dia hidup, tetap ada keinginan-keinginan itu. Ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa juz yang kelima ayat 27, Allah mengatakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, dan orang-orang yang menuruti hawa nafsu antamilu mailan azima, mereka bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Nah, makanya pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejelekan itu ada dua pada umat, diterangkan oleh para ulama. Yang pertama pintunya adalah syubhat, ini kerancuan dalam berfikir. Sesuatu yang jelek seolah-olah menjadi baik dia. Yang kedua pintunya adalah ini dia syahwat. Ini adalah pintu-pintu kerusakan bagi seseorang. Nah, syubhat, bagaimana cara membentengi diri kita dengannya? Ini dengan ilmu. Makanya kan perbuatan-perbuatan bid'ah itu kayak baik gitu. Masa ia zikir, masa ia baca Yasin itu ndak boleh. Kan Al-Quran gitu. Syubhat. Dicucinya otak kita, oh iya ya, masa orang baca Yasin dibilang bid'ah sesat. Yasin itu Al-Quran loh. Nah, itu. Mereka tidak paham. Ibadah itu bukan hanya materinya saja yang harus sesuai dengan Nabi, tapi juga harus apa? Tata caranya, kaifiyahnya. Nah, makanya para ummahat kan kalau kita lihat, kita memahamkan masyarakat tentang masalah ikhlas. Syarat pertama, diterimanya awalnya itu mudah. Masyarakat mudah untuk menerimanya. Tapi kalau kita ingin memahamkan mereka dengan ittiba, itu susah. Masa ya zikir subhanallah, subhanallah itu dibilang sesat. Masa ya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu gerak-gerak sikit kepala itu sesat. Kan begitu para umat. Masa ya Yasin, baca Yasin setiap Jumat itu sesat. Yasin loh, dibaca hari Jumat loh. Nah, itu susah. Ya. Nah, kalau pintu syahwat ini kuncinya satu saja, sabar. Itu dia. Ngomongnya senang, prakteknya susah. Ya. Nah, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau mengatakan walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin. Nah, ini parahnya para umat. Ternyata juga ada musuh-musuh Islam, dia berkedok seorang muslim, tapi muslim yang di hatinya ada penyakit. Jadi seolah-olah dia seorang muslim, membela Islam, membela harkat darjat wanita. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang justru menyerumuskan wanita muslimah ke dalam kesesatan. Yang malangnya para ummahat terus terang nih, di negara kita orang-orang seperti ini diberikan panggung. Kata-kata mereka didengar oleh masyarakat. Kenapa? Oh, ini cendekiawan muslim ini. Karena dia mengatakan jilbab itu bukan Islami, itu budaya Arab tuh. Kan iya kan? Itu bukan orang yang tidak berilmunya mengatakan, berilmu dia. Tapi malangnya fi qalbihi marad, ada penyakit di hatinya. Nah, orang-orang seperti ini berbahaya, bro. Maksud saya adalah kalau dia musuh Islam daripada kalangan kufar, jelas. Orang-orang kafir itu jelas memusuhi Islam sejak dahulu lagi. Tapi kalau ada orang muslim justru malah memusuhi agamanya sendiri dan saudara-saudarinya sendiri, itu kan susah kita mendeteksi musuh seperti itu, musuh dalam selimut. Kayak kawan nih, tapi tidak menggunting dalam lipatan. Mereka itu sudah dikatakan orang-orang munafik tadi, para ummahat. Yuriduna minal mar'ah, mereka ingin daripada wanita ini antakuna sil'atan rakhisah. Mereka ingin menjadikan seorang wanita sil'ah, barang dagangan, rakhisah, yang murah. Nah, maka terus terang para umat, wanita-wanita yang membuka auratnya itu adalah wanita-wanita yang murahan. Karena laki-laki bisa melihat auratnya gratis. Malangnya ada juga yang berpakaian panjang, rok panjang tapi berbelah sana sini. Itu ada juga. Nanti duduk ditutup.
Dia tengok laki-laki, ini laki-laki ini syahwatnya. Iyalah, dia sendiri yang memancingnya. Nah, musuh-musuh Islam ingin menjadikan ini targetnya nih. Bagaimana seorang wanita muslimah membuka auratnya sehingga apa? Dia menjadi barang dagangan yang murah. Lihat kalimatnya para umat. Fi ma'radi ashabi syahwat. Yang mana barangan murah tersebut dipamerkan di arena pameran untuk memuaskan laki-laki berhidung belang. Wan nazagat asyaitaniyah, dan orang-orang yang mengikuti syaitan. Jadi dipajang gitu. Ya. Yang menjadi perangkapnya wanita muslimah yang sudah dilucuti hak-haknya, yang sudah dijauhkan daripada kemuliaan, yang menjadi targetnya adalah di laki-laki muslim ini. Yang tidak bisa mengontrol syahwatnya. Ya. Sil'atan maksyufah, barang dagangan yang terbuka auratnya. Amama ayunihim, di depan mata mereka sendiri. Yatamatta'una bi jamali mandhiriha, yang mana mereka menikmati kecantikan seorang wanita muslimah tadi. Maka ini merupakan sesuatu yang harus kita pahami para umat. Kecantikan seorang wanita itu hanya untuk suaminya saja. Maka kalau para ummahat nih ya, berhias, berdandan, memakai minyak wangi di rumah untuk suaminya, itu pahala. Kenapa? Begitulah seharusnya. Tapi kalau dia berdandan, bersolek, pakai minyak wangi, justru untuk laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, dia berdosa. Karena dia sudah melakukan sebuah kezaliman. Kan begitu zaman sekarang para umat, terbalik. Wanita itu kalau di rumah asal-asalan dia pakaiannya, kalau keluar masya Allah, kembang sini kembang situ kan. Kalau di rumah, apalah bawa bawang, bawa ini, di rumah, ya baju ya kelelawar lah biasa. You can see, nggak apa-apa lah. Nah, tapi kalau keluar, oh masya Allah minyak wanginya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di rumah, nggak jelatah aja lah. Ini saya bukan curhat para ummahat, begitu keadaannya. Mohon maaf gitu. Nah, ya. Sehingga seorang suaminya tidak lagi menikmati kecantikannya. Nah, ini yang harus kita pahami para umat. Jadi wanita-wanita yang sudah terbuka auratnya tadi, dinikmati kecantikannya justru oleh laki-laki yang bukan suaminya. Makanya zaman sekarang para umat, kalau kita buka televisi atau apa sajalah media, YouTube atau apa saja, pasti ada wanita di situ. Seolah-olah kalau tidak ada gambar atau video wanita itu tidak menarik gitu. Kenapa? Itu merupakan barang dagangan mereka. Dan wanitanya bukan wanita yang tertutup. Kalau tertutup, ketinggalan zaman ini. Maka mereka membuat fashion baru. Ya, dia jilbab juga, tapi jilbabnya udah agak pendek sampai tercekik dia makanya. Mohon maaf umat. Pakainya harusnya lebar, sempit, ketat dia, mau meledak. Itu kan sudah menjadi rahasia umum kalau di kita para umat. Ya. Au yatawassaluna minha ila ma huwa akbahu min dzalika. Bahkan wanita-wanita yang terbuka auratnya tadi, yang dinikmati kecantikannya oleh laki-laki hidung belang tadi, laki-laki ini bukan hanya menikmati kecantikannya, bahkan sudah sampai ke tahap yang lebih buruk daripada itu. Mohon maaf, menikmati tubuhnya. Zina besar itu kan para umat diawali dengan zina kecil, pandang-pandangan, pegang-pegangan, chatting-chattingan. Laki-laki mengatakan, oh enggak apa-apa, saya kan dakwah ini, ngajak seorang wanita muslim untuk sholat, puasa.
Kita tanya, bang, istrinya sudah diajak puasa enggak? Belum. Hah? Istri orang diajak puasa itu. Kan aneh gitu. Ya. Jadi zina besar diawali dengan apa? Ini zina kecil. Makanya kita para ummahat kan diperintahkan dalam surah An-Nur itu untuk menundukkan pandangan, kan iya? Ghaddul basar. Itu bukan hanya untuk laki-laki, wanita juga. Kenapa? Pandangan itu berbahaya. Bahkan pandang itu merupakan sahmun min sihami syayatin. Pandang itu merupakan anak panah daripada anak panahnya syaitan. Laki-laki kalau sudah memandang perempuan, jangankan memandang saja, itu sudah teringat, oh iya gini ya. Hah? Lawan jenis kalau dia mengingat lawan jenisnya yang bukan halal untuk dia, hukumnya haram, berdosa dia. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, mereka sudah berhasil di zaman sekarang para umat. Bukalah televisi kita, apapun channelnya, selain daripada channelnya dakwah gitu, pasti ada gambar, pasti ada wanita di situ. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, saya cuma ingin mendengar berita, Ustaz. Kita katakan, Bapak mau mendengar atau melihat wanitanya? Hah? Ya. Baik, beliau mengatakan, walidzalika harasu ala an takhruja min baitiha. Oleh karenanya mereka tahu mereka tidak akan bisa menjadikan wanita muslimah perangkap, mereka tidak akan bisa menjadikan laki-laki menjadi target kecuali dengan mereka bersungguh-sungguh supaya bagaimana seorang wanita itu keluar daripada rumahnya. Rumah wanita itu merupakan bentengnya para ummahat. Ya, mereka tahu itu. Kalau mereka tetap di rumahnya, tidak bisa nih kita jadikan mereka perangkap. Tidak bisa nih kita jadikan wanita-wanita sebagai apa? Alat penghancur. Tidak bisa kalau dia masih di rumah. Kenapa? Dia masih di bentengnya, ada suaminya situ. Nah, maka mereka melakukan berbagai cara bagaimana supaya wanita itu keluar daripada rumahnya. Litusyarika ar-rijal fi a'malihim jamban ila jambin. Tujuan mereka adalah bukan sebatas bagaimana seorang wanita keluar daripada rumahnya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan laki-laki di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Janban ila janbin, menjadi partnernya. Nah, itu dia. Maka kalau kita perhatikan zaman sekarang para umat, tidak ada sebuah pekerjaan pun yang khusus laki-laki, wanita ada di situ. Padahal secara fitrahnya dia tidak layak ada di situ, tapi dia kerja juga di situ. Ini tanpa kita rasakan para umat itu merupakan propaganda daripada musuh-musuh Islam. Karena mereka sudah berhasil mengeluarkan seorang wanita muslimah daripada rumahnya, daripada istananya. Karena Allah katakan para ummahat dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna. Ini walaupun firman Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri Nabi, Allah katakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, janganlah kalian berhias seperti berhias-hiasnya orang-orang jahiliyah. Tapi ini merupakan umum untuk seluruh kaum muslimat. Tapi kan ada lagi syubhat dalam berfikir para ummahat, kerancuan. Masa ya wanita hanya kasur, dapur, masa itu aja? Masa wanita tidak boleh berkembang pemikirannya? Masa wanita tidak boleh berkarir? Nah, itu ya. Kita tidak tahu, entah berkarir, entah berkurir, kita tidak tahu. Masa ia hanya rumah, ngurus anak, ngurus suami, masa itu wanita? Mereka tidak pernah tahu para umat. Wanita-wanita yang stay di rumah, mendidik anak-anak, menjaga suaminya, meladani suaminya, mereka adalah wanita-wanita yang berkarir untuk akhiratnya. Mereka sebenarnya adalah seseorang yang sedang membina karirnya, tapi bukan dunia. Karena memang tujuan kita bukan dunia para umat, tapi akhirat. Kan simple ya kata Nabi SAW, seorang wanita kalau sudah menjalankan sholat, puasa, mentaati suami, Nabi katakan apa? Untuknya surga. Itu aja. Sesimpel itu para umat.
Tapi kan musuh-musuh Islam ini tidak kehabisan cara para umat. Jadi mereka berusaha bagaimana supaya wanita ini keluar. Keluarnya mereka kalau untuk tujuan yang baik tidak ada masalah. Ini tidak bekerja bersama-sama menjadi mitra kerja laki-laki. Beliau mencontohkan nih, auli takhdimar rijal mumarriratan fil mustasfa. Seorang wanita menjadi perawat di rumah sakit, tapi dia merawat laki-laki. Kan kalau di rumah sakit kita, terutama di Pekanbaru kan tidak ada yang wanita-wanita saja, laki-laki saja, kan ada berumah. Itu salah satunya itu. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan di Saudi Arabia, di Mekah atau Madinah yang kita sering kunjungi, kalau kita sakit umroh dan haji, wanita-wanita, laki-laki yang akan mengurusinya. Ya, kalau kita pergi umroh sakit, siapa jamaahnya? Laki atau perempuan? Perempuan tuh yang akan merawatnya. Karena itu menjadi bibit terjadinya apa? Zina, berumat. Maka nauzubillah ya, kalau kita perhatikan maraknya perselingkuhan di zaman sekarang itu karena itu. Satu office laki-laki perempuan nanti pergi keluar kota menghadiri inilah menghadiri itu, oleh kantornya sewa hotel, kamarnya berbeda, siang berbeda kamarnya, malam sama-sama kamarnya. Itu bukan rahasia umum para umat, orang semua tahu itu. Kenapa? Itulah propaganda daripada musuh Islam. Au mudhifah fit ta'irah. Ini apa lagi ini? Mudhifah ini maksudnya adalah pramugari fit ta'irah yang ada di pesawat. Ya memang ada yang laki-laki tapi wanita kan dominan gitu. Apakah dia pakai hijab? Enggak. Pasti sempit dah, body fit lah pakaiannya. Minta maaf para umat. Itu kenyataannya gitu. Ya. Au darisah au mudarrisah fi fusulid dirasah al-muqtaya, atau dia menjadi guru darisah atau dia menjadi murid, au mudarrisah atau jadi menjadi guru di kelas-kelas yang bergabung di antara laki-laki dan wanita. Ini gambaran-gambaran yang beliau sebutkan ini semuanya ada di negara kita para umat. Ya makanya kalau di situ di Saudi Arabia memang anak itu kalau sudah dari mulai kelas 1 SD dia dipisah sekolahnya. Jangankan kelasnya, sekolahnya dipisah gitu. Sampai nanti dia universitas. Ya maka kita ketika di Jamaah Islamiyah dahulu, ya itu semuanya laki-laki. Yang dari beasiswa itu dari luar laki-laki semuanya. Kenapa? Kalau wanita wajib mahram. Makanya Islam University Madinah tidak mengizinkan ada mahasiswi dari luar. Ya, agak ribet urusannya. Kalau mahasiswi harus ada mahramnya mengantarkannya. Itu sampai sekarang masih dipegang hal-hal seperti itu para umat. Bagaimana mereka sangat komitmen di dalam memegang prinsip Islam. Ya. Au mumatsilah fil masrah. Ya, atau dia menjadi artis masrah itu di sinetron kalau di kita, au mughanniyah, atau dia menjadi penyanyi, au muzi'ah fi wasailil i'lam al-mukhtalifah, atau dia menjadi penyiar radio, penyiar ya di media-media yang berbeda-beda, safirah, dia akan melakukan perjalanan fatinah yang mana dia akan menampilkan suaranya dan gambarnya. Itu kan terjadi para umat. Sehingga wanita-wanita yang seharusnya di rumah mendidik anak-anak yang akan menjadi generasi-generasi penerus sampai Islam, itu enggak lagi. Anak-anak siapa yang akan mendidiknya? Mohon maaf, ini ada ART ini. ART enggak tamat SD gitu. Suruh didik anaknya. Kita bukan merendahkan profesi ART para umat, tapi masing-masing ada tugasnya gitu. Kalau hanya untuk bersih-bersih, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk mendidik anak, tidak bisa gitu.
Ibunya mana? Oh, sibuk keluar kota, ada meeting di situ, ada ketemu klien di sini. Suaminya di rumah sama ART-nya. ART-nya bukan mendidik anaknya, mendidik suaminya juga sekalian. Itu bukan rahasia umum para umat. Itu karena apa? Karena sibuknya para wanita keluar daripada rumahnya untuk bekerja. Nanti beliau terangkan nih, ya, hukum wanita keluar rumah itu. Wattakhazat al-majallat al-khali'ah min suwaril fatayat al-fatitat. Majalah-majalah al-khali'ah ini, mohon maaf, pornografi para umat. Majalah-majalah yang menampilkan gambar-gambar wanita secara vulgar. Mereka juga mengambil kesempatan. Mereka ambil gambar-gambar tadi, foto-foto model-model yang terbuka-buka tadi. Al-ariyat, ini telanjang, ditampilkan di headline majalahnya. Wasilah, sebagai perantara, sebagai alat litarwiji majallatihim wa taswiqiha, untuk melariskan majalahnya dan memasarkannya. Orang kalau melihat di headline-nya itu wanita berhijab, tidak nampak apa-apa pun, ini kuno ini. Tapi kalau nampak terbuka, oh ini dia nih, ini modern nih. Nah, ya, maka mereka tahu, oh ini kalau dibuat gambar wanita yang terbuka auratnya, ini banyak laki-laki yang membelinya nih. Karena memang target mereka itu. Ya, dan mereka tahu itu. Jadi semuanya mengambil kesempatan-kesempatan. Masing-masing memiliki tujuan tersendiri gitu. Dan mereka terkumpul dalam yang namanya apa? Musuh-musuh Islam. Karena kalau sudah rusak daripada awal, maksud saya adalah kalau mereka berhasil mengeluarkan wanita-wanita muslimah daripada rumahnya, maka siaplah akan terjadi berbagai macam tragedi dan fitnah-fitnah yang terjadi. Apakah fitnah secara individu ataupun secara masyarakat. Ya, Islam sudah membentengi nih wanita. Di mana? Di rumahnya. Maka sumber pahala seorang wanita para umat terus terang itu di rumahnya. Kan Nabi mengatakan para umat, kalau seandainya bolehlah makhluk sujud kepada makhluk, Nabi katakan apa? Aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besarnya ya hak suami, menunjukkan betapa besarnya kewajiban istri kepada suami. Nabi juga mengatakan kan dalam sebuah hadis yang juga sering disampaikan oleh para ustadz, ya, Nabi mengatakan, lihat engkau dengan suamimu, karena suamimu itu adalah jannatuki wa naruki, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Lihat para umat. Makanya saya katakan di awal tadi, seorang wanita dia masya Allah pendidikannya S3 mungkin, tapi dia berkarir di rumahnya, surga. Jangan kita katakan wanita seperti itu tidak memiliki keinginan para umat. Ingin seperti teman-temannya yang lain, berkarir, punya masa depan yang cerah, kan iya, ingin, tapi itu dunia. Dia lebih didahulukan akhirat nih. Banyak mungkin teman-temannya mengatakan, kamu untuk apa sampai S3, tapi di rumah aja, kembangkan. Dia mengatakan, saya untuk anak-anak saya. Apa gunanya para umat kita sibuk di luar, tapi anak-anak kita tercicir, sholat tidak tahu, bacaan sholat tidak tahu, tauhidnya pun tidak benar. Macam mana? Pada itu adalah tanggung jawab kita. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua. Itu berat para umat. Ini harus menjadi renungan gitu. Jangan kita katakan, dia tidak ada keinginan dah tuh. Fitrahnya seperti itu. Tapi dia lebih mendahulukan akhirat dibanding dunianya. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan wattakhadha ba'du tujjar wa ba'dul masani'. Dan juga sebagian daripada tujar ini jamak daripada tajir, pengusaha-pengusaha. Wa ba'dul masani', sebagian daripada perusahaan-perusahaan. Min hadhihi suwar, mereka juga ambil foto-foto, gambar-gambar daripada wanita tersebut, wasilah litarwiji
bidha'ihim, untuk melariskan barang-barang dagangan mereka. Makanya kalau kita ingin presentasikan para ummahat gambar laki-laki atau wanita yang lebih banyak di barang-barang yang dijual, itu gambar perempuan. Bahkan di barang-barang yang tidak ada identiknya dengan perempuan sama sekali, itu perempuan diletak di situ. Contoh nih, alat berat contohnya. Itu kan harusnya wanita, tapi wanita diletak di situ. Untuk apa? Melariskan dagangannya. Maksud saya adalah kalau untuk alat-alat khusus wanita, mungkin seperti menyapu rumah, contoh lah ya, itu kan ada kaitannya. Tapi kalau alat berat, ngapain wanita di situ? Tapi itu yang terjadi, bro. Haitsu wada'u hadhihi suwar, yang mana mereka meletakkan gambar-gambar ini, foto-foto tersebut, ala ma'rudatihim wa muntajatihim, di tempat-tempat pameran mereka, di tempat-tempat mereka berjualan. Kenapa? Mereka tahu wanita muslimah dijadikan sebagai alat penghancur, dijadikan sebagai alat perangkap, targetnya adalah nih laki-laki ini. Sehingga hancurlah generasi Islam, para umat. Ya, makanya tidak ada satu pun yang dapat membentengi kita daripada hal-hal seperti ini, para umat, kecuali agama, ilmu agama. Itu aja. Karena dengan ilmu agama seseorang bisa melihat, oh ini halal, ini boleh, kerjakan. Oh ini haram, tinggalkan. Islam tidak pernah melarang seorang wanita muslimah untuk belajar. Silakan, tidak ada masalah, para umat. Tapi sesuai dengan syar'inya. Ada aturan-aturannya. Jangan dihantam saja semua, tidak boleh. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan, wa bisababi hadhil ijra'at, dikarenakan dengan hal-hal seperti ini, al-khati'ah, yang salah ini, takhalatil mar'ah an wazifatiyah al-haqiqiyah fil bait, sehingga membebaskan para wanita daripada kewajibannya yang sebenarnya di rumah. Nah, itu kita katakan di awal tadi, para umat. Kalau seorang wanita sudah sibuk di luar, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah? Siapa yang akan mendidik anak-anak? Siapa yang akan mentarbiah mereka? Siapa yang akan memperhatikan suaminya? Siapa? Tidak ada lagi, para umat. Itulah tujuan daripada musuh-musuh Islam tadi. Kan seorang ibu, para umat, dia adalah pendidik pertama di rumahnya. Bahkan bagi seorang anak, sebelum anak mengenal pendidikan di luar, terlebih dahulu dia mengenal pendidikan di dalam keluarganya. Maka terus terang, para umat, jadikan diri kita sebagai seseorang menjadi pintu kebaikan kepada anak-anak kita. Minimal Al-Fatihah anak itu kita yang ngajarkannya gitu. Jangan kasih kepada guru ngajinya. Walaupun boleh saja sebenarnya, tapi kita ingin itu saham kebaikan kita. Karena kalau Al-Fatihah dia baca 17 kali wajib sehari semalam, para umat, di salat wajib. Kita ingin pahala itu mengalir kepada kita. Tapi kalau kita sibuk di luar rumah untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apapun, apalagi masalah dunia, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, kita abaikan tanggung jawab kita, walaupun dengan berbagai alasan-alasan seperti membantu ekonomi lah, inilah itulah, rezeki itu tidak akan bertambah, para umat. Allah sudah tulis itu. Nih, suami bekerja, istri bekerja. Kalau memang rezeki seperti itu tidak akan bertambah. Allah sudah tentukan masalah rezeki itu. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tulis itu semua. Tinggal bagaimana kita redha dengan menerima takdir itu, para umat. Di sini beliau mengatakan, sehingga ketika itu berhasil, propaganda, strategi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam tadi, bagaimana mereka mengeluarkan para wanita daripada rumah-rumahnya, menyebabkan mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ini pekerjaan rumah, para umat, bukan sebatas mencuci, bukan. Hal itu mungkin kita bisa minta bantu kepada orang mengerjakannya. Tapi kalau mendidik anak, para umat, tidak bisa. Ya, mimmat tarra azwajuhunna ila jalbil khadimat al ajnabiyat li tarbiyati auladihim. Ini dia.
Ketika para wanita, para istri ini sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di luar rumahnya, entah dia pramugari, entah dia penyiar, entah dia penyanyi, entah dia perawat, apa saja. Mimmattarra azwajuhunna, mendesak suami-suami mereka untuk mendatangkan al-khadimat, pembantu-pembantu al-ajnabiyat. Ini orang luar yang bukan mahramnya. Kenapa? Tidak ada lagi mendidik anak nih. Litarbiyati auladihim wa tanzimi syu'uni buyutihim, untuk mengatur urusan rumah tidak ada lagi ini. Kenapa? Istrinya sibuk. Assalamualaikum, mah di mana? Lagi di Bali. Hah? Siapa yang akan mengurus anak-anak di rumah? Oh, saya sudah inikan ke ART itu. Ini pekerjaan 1, 2, 3, tidak bisa para umat. Ya, mimma sabbaba katsiran minal fitan, sehingga terjadilah banyak fitnah-fitnah. Istri sibuk di luar, suami di rumah sama anak-anak, sama ART-nya. Anaknya ini tidur, terjadilah itu fitnah tadi para umat. Wajal bi'azima minasyurur, bahkan mendatangkan keburukan yang sangat besar pada rumah tangganya. Akibat dia sendiri. Dia selingkuh di luar bersama laki-laki lain, suaminya selingkuh di rumahnya dengan ART-nya. Ini yang saya katakan fakta para umat. Bukan dibuat-buat, bukan membesar-besarkan sesuatu, enggak. Kenapa hal itu terjadi? Karena jahil dengan agama. Itu dia para umat. Karena enggak tahu dengan hukum-hukum agama. Bagaimana seorang muslim bisa menjadikan dunia sebagai prioritasnya? Itu bukan muslim. Muslim itu apa dia? Ini akhirat. Kita bukan berarti disuruh oleh Allah untuk 24 jam di masjid, doa, zikir, baca Quran, doa, zikir, baca Quran. Tidak juga para umat. Kita boleh mengambil dunia sebatas untuk bisa hidup. Karena Allah sudah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, kan iya. Dalam Quran Allah katakan itu, jangan lupakan bahagianmu daripada dunia. Ambil masalah dunia, tapi tidak semuanya. Ini yang beliau ceritakan nih para umahat, ini yang terjadi di Saudi ini. Negara Islam, hukum-hukumnya Islam, undang-undangnya Islam. Ini kalau beliau membuat buku ini berdasarkan kepada riset yang ada di Indonesia, luar biasa mungkin kalimatnya lagi umat. Ya. Islam sudah mengangkat harkat darjat wanita. Yang awalnya sangat direndahkan, diberikan istana di rumahnya. Yang awalnya terbuka auratnya, ditutup auratnya. Ada hijab syar'i namanya. Itu semua cara bagaimana Islam mengangkat wanita tersebut. Diberikan kemuliaan, diberikan keagungan. Maka kedudukan ibu kan luar biasa para umat di Islam ini. Bahkan Nabi menyuruh kita anak ini untuk berbakti kepada ibu 3 kali kan para umat. Ummuka, ummuka, ummuka. Baru setelahnya ada abuka. Menunjukkan apa? Seorang ibu memiliki kedudukan yang tinggi. Ibu itu wanita dia. Kenapa demikian para umat? Karena jasa seorang ibu luar biasa. Bagaimanapun yang kita dapatkan sekarang, apapun yang kita dapatkan sekarang para umat, itu karena ibu kita, jasa ibu kita. Itu jangan pernah kita melupakan hal itu. Bagaimanapun kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, kita tidak akan bisa membayar setetes ASI yang diberikan kepada kita pun akan terbayar para umat. Karena pengorbanannya luar biasa. Dia korbankan harta, dia korbankan nyawa, bahkan dia korbankan karirnya untuk apa? Untuk mendidik anaknya. Di saat wanita-wanita yang sama dengan dia sudah memiliki kedudukan, jabatan, kekayaan, bisa ke sana ke sini, tapi dia mengetahui hukum Islam, dia berada di rumahnya, stay di rumahnya, mendidik anak-anaknya. Dia korbankan semuanya para umat. Jangan bilang ibu kita tidak punya keinginan seperti teman-temannya para umat. Lagi di zaman sekarang. Maka zaman sekarang kan masalah sosialita itu kan marah para umat. Yang dilakukan apa? Flexing-flexing aja. Oh, saya beli tas ini, oh saya punya emas ini. Bagaimana kita bisa hidup seperti itu para umat?
Tapi ada gitu. Nah, makanya ini teman-teman yang ada di kajian, kalau ada guru-guru seperti itu keluar aja, tidak ada gunanya gitu. Membuat hati kita sakit, membuat kita sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Ini anak-anak yang perlu kita didik. Karena anak-anak itu beramat, kalau sudah lewat waktunya, jangan kita menyesal nantinya. Karena waktu anak itu kalau dia sudah besar, dia tidak akan bisa kecil lagi. Ya, dia sebentar dengan kita. Maka kita harus tahan keinginan kita. Sabar dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ini surga. Yang mendoakan kita nanti adalah anak soleh, anak yang soleha. Bukan semua anak mendoakan kita para umat, tapi anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang mengerti tentang masalah bagaimana berbakti kepada orang tua. Bukan mesti ustadz dan ustazah dia. Kalau anak kita ustadz atau ustazah, itu plus nikmat atas nikmat. Makanya para umat, kalau anak kita di suatu ketika kita dengar dia mengatakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma, kita sudah berhasil mendidiknya itu. Doa itu para umat, kalau kita meninggal itu akan melapangkan kubur kita. Walaupun mungkin secara akademik dia rendah, matematika tidak tahu, IPA dia tidak tahu, tidak mengerti, tapi kalau Rabbi ufirli wali walidayya, didoakannya kita terus para umat. Tidak muluk-muluk kita di dunia ini. Maka benar dikatakan oleh sebagian ulama, para ibu dan para ayah, mereka akan tahu bagaimana manfaatnya anak soleh dan soleh ketika dia meninggal. Karena disebut adalah hadis para umat. Nanti ketika seseorang meninggal, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia amalkan, dia akan mengatakan, Anna liya hadza. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dari mana ini? Aku tidak pernah mengerjakan amalan seperti itu, sehingga aku mendapatkan pahala seperti ini, sehingga derajatku diangkat. Maka dikatakan kepada dia, hadza bistighfari waladikalak. Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Tidak ada yang lain. Maka kalau kita mengabaikan itu, ketika mereka kecil, sibuk dengan hal-hal tidak bermanfaat, masalah-masalah duniawi, mengejar karir dan hal-hal yang lainnya, siap lagi untuk kita menyesal nantinya para umat. Bahkan sebelum kita meninggal. Kan banyak para umat, Ustadz, anak saya kok susah disuruh sholat Ustadz. Berapa tahun anaknya Bu? Sudah SMP Ustadz. Pernah diajar enggak? Pernah dibimbing enggak? Oh, saya sibuk Ustaz. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, Innana la numani' min 'amalil mar'ah kharija baitiha idza kana bidawatil atiyah. Beliau mengatakan, sejatinya kata beliau, kita tidak pernah melarang seorang wanita bekerja di luar rumah. Tidak pernah melarang. Islam pun tidak pernah melarang para jemaah. Idza kana bidawabit al-atiyah. Apabila sesuai dengan kaidah-kaidah berikut. Jadi kan sama dengan salat berjamaah para umat. Laki-laki wajib mutlak. Nah itu, untuk salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Tapi kalau perempuan apakah wajib? Bukan wajib, tapi dia boleh salat berjamaah kalau memenuhi syarat. Juga seperti ini. Seorang laki-laki wajib mencari nafkah. Maka seorang suami ketika dia keluar rumahnya niat mencari nafkah, berpahala dia. Kenapa? Itu perintah Allah dan Rasulnya. Nah, wanita bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Mungkin seperti yang tadi kita katakan, saya ingin membantu suami saya, boleh, tidak ada masalah. Tapi harus ikuti kaidah-kaidah berikut. Yang pertama, beliau mengatakan, ini bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumah. Yang pertama, antahtaja ila hadzal amal. Dia memerlukan pekerjaan ini. Bisa jadi karena ini membantu ekonomi tadi. Aw yahtaj al-mujtama' ilai, atau memang masyarakat memerlukan dia bekerja di situ. Bihaitsu la yujad may yaqumu bihi minar rijal, karena tidak ada lagi orang-orang laki-laki yang bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, contohnya seperti ini para umat. Guru TK, ada anak laki-laki para umat? Tidak ada. Kalau ada guru TK laki-laki, kita bisa nilai ini laki-laki ini waras apa enggak nih. Tidak pernah kita temukan guru TK itu laki-laki. Kenapa? Dia lebih sesuai perempuan. Penyayang, penyabar, sabar ya nak. Laki-laki, di teranjangnya para umat. Diam. Anak itu ketawa-ketawa juga dia. Anak kecil umur 4-5 tahun. Tidak sesuai dengan laki-laki.
Kan umat kan rasakan sendiri, saya juga rasakan di rumah para umat. Kita kalau menggendong anak itu laki-laki 15 menit rasa udah 10 jam gitu. Tapi istri kita dari pagi sampai sore menggendong anak, biasa aja dia. Kenapa? Itu fitrahnya yang seperti itu. Ini bukan masalah fisik, tapi masalah apa? Nih, masalah iman. Masalah kesesuaian gitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya para umat. Jadi kalau memang seandainya dia butuh karena kerjaan tersebut dan masyarakat memerlukannya, kita alhamdulillah para umat di pendidikan ini kan ada sekolah TAUD gitu ya, TAUD pula PAUD, di bawahnya juga ada, di atasnya ada TK, ada SD. Ya, yang TK ini memang untuk perempuan yang mengajarnya, karena tidak mungkin laki-laki yang mengajarnya para umat, karena tidak akan sampai kurikulumnya. Nanti kalau laki yang mengajar TK, jangankan anak, sekolah itu hancur oleh laki-laki itu. Nanti datang lagi pertemuan murid, pintunya tanggal, kacanya pecah. Kenapa? Luapan emosi. Wanita tidak seperti itu. Sabar ya nak, sabar ya, makan ya. Nah, kan gitu para umat. Nah kalau seperti itu dia, boleh silahkan, tidak ada masalah. Tapi ini syarat yang pertama para umat. Artinya kalau seorang wanita sudah mencukupi, tidak perlu kepada pekerjaan tersebut, artinya suaminya sudah bisa melakukan hal itu atau dia bisa bekerja dari rumahnya, ya. Sedangkan di masyarakat ada orang lain yang bisa mengerjakan hal itu daripada wanita-wanita yang lain mungkin yang belum bersuami, maka sebaiknya diberikan kepada orang itu, jangan dia yang bekerja gitu. Tapi kalau dia butuh silakan. Atau memang sekolah itu tidak ada lagi gitu yang wanita bisa mengajar dan dia punya pendidikan itu, jurusannya memang itu. Nah, ini sudah wajib hukumnya para umat. Dia tidak bisa mengatakan, oh kata Ustaz tidak boleh keluar rumah nih. Itu secara umum tadi. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syarat pertama bisa dipahami ya, saya khawatir ada salah paham nanti. Baik, yang kedua, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil baiti alladhi huwa amaluhu al-asasi. Ini para umat. Nah, bolehnya seorang wanita bekerja karena dia butuh atau karena masyarakat membutuhkan dia bekerja di situ, dengan syarat yang kedua ini, dia sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang asasi. Anak telah terdidik, anak sudah ditarbiyah, suami sudah dijaga, kebutuhan suami sudah selesai. Nah, kalau seperti itu baru boleh dia bekerja para umat. Tapi kalau pulang anaknya ke rumah tidak ada ibunya, anaknya entah apa yang dikerjakannya, entah buat apa, entah nonton apa, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, ibunya mana? Ibunya ngajar. Berarti belum selesai lagi. Artinya dia mesti bisa menyeimbangkan di antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan dia di luar gitu. Kalau dia bisa sudah seperti itu para mahat, maka dia boleh bekerja. Maksudnya adalah jangan pekerjaan yang hukumnya wajib dia tinggalkan karena hanya pekerjaan sunat. Dia bekerja di luar rumah itu kan sunat hukumnya para jemaah. Tapi dia bekerja di dalam rumah itu wajib. Mendidik anak itu wajib. Nah, juga di para umahat terus terang mungkin banyak kegiatan-kegiatannya. Ada namanya grup untuk janais gitu ya. Ada namanya untuk tahsin, ada untuknya ini, boleh silakan. Tapi pekerjaan rumah ini selesai dulu nih. Kalau untuk masak, ngepel atau apapun, ya mungkin kita bisa sewa orang untuk mengerjakannya. Kan itu bukan termasuk yang asasi dalam konteks Islam ya. Yang konteks Islam yang asasi itu adalah tadi menjaga, mendidik anak-anak, terperhatikan tentang masalah gizinya, makanannya, akhlaknya, budi pekertinya. Nah, ya. Nah kalau dia sudah bisa, tidak ada masalah. Maka kita para umat di sekolah, ketika ada seorang wanita yang sudah bersuami melamar pekerjaan, kita akan panggil interview dengan suaminya. Pertanyaan pertama yang kita tanyakan adalah apakah ini ridho suami atau bagaimana? Ridho Ustaz. Oke, kita jalan. Karena ridho suami itu segala-galanya bagi seorang wanita para umat. Kita tidak ingin karena ini konflik terjadi di rumah.
Ya, contohnya dia pulang makan enggak ada, masak enggak ada. Oh, saya capek nih. Pekerjaan sekolah banyak nih. Itu salah tuh. Berhenti aja lah bekerja. Susah, Ustaz. Ya, begitulah, Muhammad. Setiap sesuatu yang susah, pahalanya akan besar. Ya, ini syarat yang kedua nih. Artinya pekerjaan yang wajib itu selesai. Ini tentu harus berdiskusi dengan suami. Ya, usahakan ketika orang luar bekerja di rumah para umat, itu suami tidak ada di rumah. Kan kita ada orang-orang bekerja setengah hari kan para umahat. Dia datang jam 8, pulang jam 12. Kerjanya apa? Mencuci, membilas, mengepel, menyapu, menjemur pakaian, mungkin mencuci toilet sekali seminggu. Nah, ya. Jadi kita betul-betul ingin, bukannya tidak boleh gitu. Karena ketika kita mendatangkan orang seperti itu, kita juga membuka lapangan kerja bagi orang, tapi ingin secara syar'i, para umat. Itu yang harus dijaga. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ayyakuna hadzal amal fi muhaitin nisa. Hendaklah pekerjaan ini di ruang lingkup wanita saja. Kata'limin nisa, seperti mengajarkan para wanita. Saya yakin para umat mungkin ada grup tahsin di masjid ini atau masjid-masjid yang lain. Dia masih hadir di halakoh tersebut, kan ya? Itu kan semuanya wanita. Boleh. Jangan nanti halakohnya itu ada laki-laki, ada wanita. Itu jangan. Nah, ya. Mungkin orang mengatakan para umat, masa iya terjadi hal yang tidak diinginkan? Kita kan di masjid. Syaitan itu di mana-mana para umat. Ya. Watatbib, ya, ini atau mengobati. Au tamridin nisa, ya, atau menjadi perawat untuk wanita. Di Kota Pekanbaru para umat, terus terang ya. Kita kalau para umat kalau melahirkan, kan kita masih bisa memilih para umat. Ini dokter kandungan wanita, kan iya, ini laki-laki. Ada laki-laki, tapi kan kita bisa memilih yang wanita, kan iya. Kecuali di tempat-tempat terpencil, mungkin dokter kandungannya hanya laki-laki saja atau bidannya laki-laki saja, ada perempuan. Sudah darurat, kalau dia tidak pergi ke bidan ini yang laki-laki ini, mungkin akan menghilangkan nyawanya atau akan memudaratkan kepada anaknya. Itu sudah darurat, tidak ada masalah. Tapi kalau di Kota Pekanbaru, kita bisa memilih. Banyak. Kadang-kadang kita justru pergi kepada ini dokter kandungan yang perempuan, yang laki-laki. Suaminya mengatakan, oh enggak apa-apa, itu kan profesional. Kita kan tahu para umat, kalau dokter kandungan, yang akan dibuka adalah auratnya. Pemeriksaan itu kan dibuka auratnya. Dipegang sini, dipegang sana. Walaupun sebagian mengatakan, itu sudah disumpah, betul. Tapi setannya tidak disumpah. Orangnya iya. Kan ya para umat ya. Nah, sumpahnya setan itu yang Allah sumpah untuk menyesatkan orang, itu ya itu. Tapi tetap, siapa dokter kandungannya Bu? Itu dokter fulan, bagus dokter itu, Masya Allah, profesional. Nah, kita masih bisa memilih para umat. Nah, kalau dia menjadi seorang bidan dokter, tinggi pendidikannya, dokter kandungan contohnya, ya maka ada masalah, karena dia akan mengobati juga wanita yang sama. Kan tidak ada laki-laki yang mengandung para umat, semuanya wanita, tidak ada masalah. Maka kita tidak pernah sekalipun membatasi anak-anak gitu. Anak-anak kita punya kemampuan, punya keistimewaan. Tapi yang sekarang yang perlu kita tanamkan adalah didikan agama dulu, ditempa jiwanya, disuruh dia ngapal Quran dulu. Kalau nanti seandainya dia punya kecerdasan, akademiknya bagus, nasibnya bagus, mungkin dia melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Yang terpenting apa? Kita tidak perlu lagi khawatir, karena ada mahramnya, yang menjaganya adalah agamanya, yang menjaganya adalah Al-Qur'annya, zikirnya, yang sudah kita tanamkan semenjak dia kecil. Berapa banyak wanita-wanita yang cerdas secara akademik saja, tapi tidak secara agama, tersesat ketika ke luar negeri. Kan ya berapa? Kenapa? Jiwanya kosong daripada agama, tidak tahu dia bagaimana kembali kepada jalan yang benar. Walaupun otaknya cerdas. Kenapa? Orang tua tidak pernah mendidiknya untuk agama dahulunya. Maka kita tanamkan itu. Suruh dia menghafal Al-Quran.
sesuai kemampuannya. Katakan kepada dia, Quran itu akan menolongmu, Quran itu akan menjagamu. Ketika dia kecil kita menjaganya 24 jam para umat. Tapi ketika dia sudah dewasa, ini agamanya akan menjaga dia. Dia tahu nih. Ya. Jadi boleh. Maka beliau mengatakan wa yakunu mun'azilan 'anil rijal, sehingga dia bisa terpisah daripada laki-laki. Dia bekerja di rumah iya, tapi kan ini kan pekerjaan khusus wanita. Dia seorang guru, dia seorang dosen, tapi yang dia ajar adalah para wanita. Tidak ada masalah. Ya. Maka kita tidak pernah membatasi anak-anak para umat. Kan anak-anak kita kan punya kelebihan. Ada yang lebih di akademiknya, ada yang lebih di sini. Kita hanya mengarahkan. Yang terpenting apa? Agamanya mesti benar dulu, tauhidnya mesti benar, sunnahnya mesti benar. Itu dulu. Ya. Sama juga seperti sekolah wanita seperti zaman sekarang para ummahat. Kalau sekolah umum kan tidak ada seperti itu. Kalau kita buat kayaknya anak-anak tidak semangat belajar. Kenapa? Semuanya laki-laki. Semuanya perempuan, tapi kalau dicampur kayaknya sudah semangat kayak ini karena disatukan negatif dengan positif. Itu syubhat para umat. Ya. Baik, kemudian yang keempat, kadzalika la mani'a bal yajibu 'alal mar'ah. Demikian juga tidak dilarang bahkan diwajibkan kepada seorang wanita anta ta'allama umura diniha, untuk mempelajari tentang masalah agamanya. Wajib para umat. Ini yang masalah-masalah yang asasi ya, bagaimana akidahnya benar, bagaimana manhajnya benar, harus belajar. Kan dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Ada penambahan muslimah, walaupun diperdebatkan oleh sebagian ulama, tapi menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ada yang ranahnya fardu ain, ada yang ranahnya fardu kifayah, tentang masalah hadis, tentang masalah tafsir. Ini ranahnya para ulama, bukan kita nih. Dan kalau kita apa? Akidahnya benar, manhajnya benar, ibadahnya benar, salatnya benar. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mani'a an tu'allima min umuri dina mah an ta'lama min umuri diniha ma tahtaju ilai, dan tidak ada larangan untuk dia mengetahui daripada perkara-perkara masalah agamanya yang dia butuh kepadanya. Tidak ada masalah. Silakan gitu. Wa yakunu ta'lim fi muhitin nisa. Hendaklah ta'lim itu hanya khusus wanita saja. Makanya para umat saya itu serang di awal ada kajian ini, saya mengatakan ada enggak ustazah yang bisa mengajarkan? Kalau ada silakan. Itu lebih afdol gitu. Karena dia lebih masuk, lebih sesuai gitu. Cuman kan kita di Kota Pekanbaru kekurangan itu para umat. Kalau seandainya ada seorang yang mumpuni secara ilmu, dia punya kapasitas, silakan. Bahkan lebih wajib dia untuk turun berbanding kita yang laki-laki. Tapi masalah kan tidak ada para umat. Ya, wala ba'sa an tahdhur durusil masjid, ini dia. Dan tidak mengapa bagi seorang wanita untuk hadir di durus pelajaran-pelajaran di masjid atau sejenisnya, seperti yang kita lakukan sekarang para umat. Karena kita ingin mempelajari agama kita. Karena kita ingin mempelajari bagaimana caranya kita masuk surga, bagaimana supaya kita jauh daripada neraka. Supaya kita tahu apa kewajiban kita kepada suami kita, apa haknya kita gitu. Ya, wa takunu mutasattiratan, hendaklah ketika ta'lim itu diberikan dalam keadaan mutasattirah, tertutup. Alhamdulillah kita saya di lantai 1, para umat di lantai 2, saya nampak sekarang ini, itu mutasattirah namanya. Wa mun'azilah 'anil rijal, juga terpisah daripada laki-laki. Itu coba kita jalankan syariatnya para umat. Bisa saja diturunkan semuanya di sini, semuanya melihat gitu. Kayaknya lebih enak gitu. Kenapa? Lebih nampak ustadznya. Tapi itu bukan syar'i para umat. Oh ustadz, banyak orang melakukan itu bukan dalil. Dalil itu adalah perkataan Allah, perkataan Nabi SAW. Selesai para umat. Banyak ustaz kondang melakukan itu. Kondang itu bukan dalil. Kita tidak pernah membenarkan sesuatu dengan kondangnya ustaz tersebut, enggak. Ustaz yang menyampaikan para umat. Ini dalilnya. Kemudian juga ala dawi makadatin nisa, sesuai dengan wanita-wanita fi sadril Islam, pada awal Islam, ya'malna, yang mereka amalkan. Nabi SAW juga mengajarkan kepada wanita sebelum bahkan setelah turunnya ayat hijab, dengan keadaan yang mutasattirah, tertutup gitu. Nabi saja seperti itu beramal. Kita mengetahui bagaimana imannya Nabi Muhammad SAW, tapi tetap
melaksanakan itu gitu. Sekarang ada orang mengatakan, oh saya ini beriman, insya Allah tidak akan ada apa-apa di hati saya dengan wanita nih. Nabi sudah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar berbanding fitnahnya wanita. Nabi saja khawatir, oh dia tidak khawatir, oh dia lebih tinggi imannya daripada Nabi berarti. Wa yata'allamna, para wanita zaman Nabi SAW juga belajar. Wa yahdurna ilal masajid, mereka juga hadir di masjid-masjid dengan cara seperti itu para ummahat. Kalau di zaman Nabi saja seperti itu, fitnah yang belum besar, internet yang tidak ada, belum zaman sekarang para ummahat. Maka benar ya, menjaga anak wanita itu zaman sekarang lebih susah dibanding laki-laki. Wanita itu menjaga anak wanita itu dari kecil para ummahat sampai dia dinikahkan nanti. Sampai ketika seorang laki mengatakan, aku terima nikahnya fulanah binti fulan, maka selesai tanggung jawab orang tua. Maka semua tanggung jawab diserahkan kepada suaminya. Orang tuanya ada lagi itu. Nah sampai ke situ para ummahat, itu berat dan lama. Tapi zaman sekarang ini. Ya. Baik, mungkin ini para ummahat untuk materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf saya agak terlambat tadi karena macet di jalan. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kalau ada pertanyaan kita bisa jawab satu dua sesuai dengan ilmu dan waktu yang ada. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang pada tempatnya. Ya, semoga menjadi sebuah inspirasi dan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita memahami agama sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba jawab pertanyaan yang disampaikan oleh para ummahat melalui nomor admin Masjid Al-Badar ini. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika berhias karena mendampingi suami, tapi tetap tertontonkan juga ke khalayak ramai, entah itu di pesta atau pusat keramaian karena belum pakai cadar. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum berhias sebagai wanita ya, itu sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau seandainya dia berhias untuk suaminya itu bernilai pahala. Nah, ya, itu bernilai pahala.
Nah, kalau dia keluar rumah, sekalipun dia mendampingi suami, tetap hukumnya kembali kepada asalnya. Ya, hendaklah dia berdandan ala kadarnya gitu. Berdandan ala kadar maksudnya tidak boleh secara berlebihan. Ya, jangan pula nanti sampai pipinya kayak pelangi gitu ya. Bibirnya merah-merkah gitu ya. Apalagi tidak pakai cadar. Ya. Karena kita khawatir nanti itu menimbulkan fitnah sekalipun dia dengan suaminya. Insya Allah kalau suaminya paham dengan agama, suaminya akan melarang istrinya untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kalau berhias di rumahnya, terutama untuk menyambut suaminya, itu berpahala. Tapi kalau dia melakukan itu untuk orang lain, sekalipun bukan berniat, tapi tertontonkan juga, kan dia susahnya. Apalagi kalau dia tidak pakai cadar gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kita khawatirkan nanti justru menimbulkan fitnah ya bagi yang lain. Maka sebaiknya tidak gitu melakukan hal itu. Wallahu alam. Baik, kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika berhias karena mendampingi suami tapi tetap, ini sudah tadi. Baik, bagaimana hukumnya mengizinkan anak perempuan keluar kuliah di luar kota, kos anak antar dan titipkan anaknya pada pemilik kos yang tinggal di sana? Apakah Anda berdosa, Ustaz? Kalau kita para umat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan, kemudian dia kuliah di luar kota, kita antar dia, ya, itu tidak ada masalah. Ya. Terus contohnya anak-anak kita kuliah di Libya gitu kan, sekalipun di Universitas Islam, taruhlah mungkin STDI yang di Jember contohnya. Ya, dengan syarat kita harus mendampingi dia ketika dalam perjalanan. Nah, kalau sudah sampai di situ, dia tidak safar lagi, dia sudah mukim namanya, bahkan tidak perlu lagi ditemani. Ya. Jadi yang ibu lakukan ini tidak ada masalah, itu dibolehkan. Tapi harus ditemani ketika safar. Safar akan pergi atau safar akan pulang. Dia tidak boleh, saya titip ke teman-teman yang lain Ustaz, teman-teman yang lain itu jadi mahramnya, tidak bisa, namanya perempuan, maksudnya harus jadi mahram itu. Mahram itu laki-laki yang haram dinikahinya. Ya. Ribet Ustaz kayaknya, atau biaya besar, ya begitulah. Dan insya Allah para umat, kalau kita komitmen menjalankan hukum agama, Allah akan tolong kita. Ya itu harus kita pegang hal seperti ini. Ya. Mohon dipahami para umat yang kita sampaikan, ya. Baik, yang berikutnya, bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, mungkin ini di luar tema. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Ini manfaatnya untuk apa dan apakah suaminya dapat pahalanya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Benar para umahat ya, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ini cara mati namanya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari atau disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Nah, yang harus kita pahami yang pertama adalah ketika kita menjalankan sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala atau kita meninggalkan sebuah larangan daripada Allah, yang harus kita pahami adalah tahu atau tidak tahu hikmahnya, kita harus menjalankannya. Ya. Tahu atau tidak tahu kita hikmah daripada perintah tersebut, tahu atau tidak tahu kita tentang masalah larangannya, kita harus menjalannya dengan penuh keridhaan. Ini harus nih para ummahat. Ya, artinya tidak perlu juga kita tahu ini kalau seperti ini apa ya. Tidak perlu para ummahat, karena kita terbatas ilmu kita. Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu dengan apa yang ada pada kita. Baik, kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama, masa tarabbus itu, tarabbus 4 bulan 10 hari itu para umat, untuk memastikan, yang pertama adalah untuk memastikan bahwasanya rahim daripada wanita ini sudah bersih daripada janin suaminya sebelumnya. Makanya masanya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya, itu kalau kita ukur dengan hari, berarti kalau 4 bulan 4 kali 3 120 hari tambah 10 hari lagi, itu 130 hari lamanya.
Itu adalah masa bagaimana seorang wanita bisa memastikan bahwasannya memang rahimnya sudah bersih daripada suami sebelumnya. Karena para umat, Islam sangat menjaga masalah keturunan. Ya, masalah keturunan. Nanti kalau seandainya setelah selesai masa iddah itu, kalau dia ingin melanjutkan kehidupan dengan membina rumah tangga yang baru, itu boleh. Tapi dia pastikan dulu bahwasannya memang sudah kosong rahimnya. Dan masanya memang seperti itu. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah itu. Ya. Dan jelas yang dapat pahala adalah istrinya, bukan suaminya, karena dia menjalankan kewajiban perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa bertanya, adakah hadis sahih tentang anjuran membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Itu hadisnya yang sering kita baca dan kita dengar para umat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumul Jum'ah adha'a lahu ma baina al-jum'ataini. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan beri penerangan, cahaya bagi dia di antara dua Jumat. Itu hadis sahih dalam Sahih Muslim, kalau ada salah saya, wallahu alam. Ya, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang sebagian orang mempermasalahkan tentang masalah hadis ini, tapi yang kita tahu wallahu alam hadisnya sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz selalu wa iyyak. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Pertanyaan, bagaimana dengan sekolah anak-anak perempuan? Apakah diarahkan ke ilmu agama atau boleh ilmu duniawi? Kalau diarahkan, pertanyaannya berumat, maka kewajiban kita adalah mengarahkannya kepada agama. Itu dulu. Ya, karena ini pondasinya nih. Nah, kalau seandainya di agamanya sudah selesai, terutama tentang masalah asasinya, yang asas-asasnya, maka tidak ada masalah. Mungkin dia punya kecenderungan tentang masalah kedokteran, dia masuk ke kedokteran contohnya, atau ke masalah yang lain, itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah agamanya terpenuhi dulu, itu yang terpenting para umat. Ya, karena nanti berkaitan dengan pekerjaannya yang mungkin akan bersinggungan dengan laki-laki. Nah, ini yang harus kita pahami para umat. Kita tidak perlu memikirkan tentang masalah ini masa depan macam mana ini, tentang masalah dunia pekerjaan ini. Karena rezeki kita sudah ada semuanya para umat. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tentang agama anak kita ini ya. Itu yang paling penting. Itu yang harus kita pikirkan. Ini kalau kita sudah meninggal nanti, ini anak ini mesti sholat apa enggak nih? Ini akidahnya mesti benar apa enggak nih? Itu harus kita khawatirkan para umat. Tentang masalah, ini kalau saya meninggal, ini anak makan apa enggak, minum apa enggak, rezekinya ada para umat. Bahkan seluruh kaum muslimat adalah menjadi ayah-ayahnya, seluruh muslimat menjadi ibunya, kan begitu. Jadi yang pertama adalah arahkan dia kepada agama. Itu yang terpenting. Penuhi dulu jiwanya dengan agama. Selesaikan dulu masalah-masalah yang asasnya, yang pondasinya, akidahnya benar, manhajnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar. Kalau selesai itu, maka silakan untuk dia melanjutkan pendidikannya kemana? Nah, ya. Kadang-kadang kan para ummahat kalau kita suruh anak mengaji, ya kadang-kadang biasa aja, entah ya tanda kita suruh. Tapi kalau untuk les bahasa Inggris lah, bahasa Jepang lah, kita iya menyuruh dia gitu. Kan sudah terbalik mindset pemahamannya para ummahat. Ya, ini harus kita pahami. Wallahu a'lam. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi rasa perasaan bersalah kita pada anak yang sekarang sudah tumbuh besar? Disebabkan karena pernah menjadi seorang ibu yang bekerja sebagai wanita karir di masa-masa anak kecil dahulu. Syukron Ustaz. Ini sebenarnya para umat, rasa bersalah itu adalah rasa yang benar di hati kita. Karena taubat itu kan diawali dengan penyesalan. Maka salah satu syarat daripada taubat adalah an-nadam ala mafat. Maksudnya adalah an-nadam, menyesal ala mafata, terhadap waktu yang telah berlalu. Kita menyesal kenapa dahulu ketika anak kecil kita tidak fokus untuk mendidiknya. Kita sibuk bekerja, mungkin karena kita awam dulunya, kita jahil, tidak tahu. Nah, maksudnya adalah rasa itu kalau ada pada diri kita sekarang, itu rasa yang positif. Sehingga memotivasi kita untuk berusaha mengejar ketertinggalan kita. Nah, maka kita tidak perlu merasa sedih berlebihan, kemudian
merasakan bersalah yang sangat luar biasa karena masih ada waktu para umat. Dan anak-anak kita bukanlah anak-anak yang menyimpang secara besar gitu. Masih ada harapan gitu. Ya, karena kita bisa melihat bagaimana para nabi dahulunya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya yang kafir. Kafir anaknya para umat. Sekarang kita masih seorang muslim, alhamdulillah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Kan ketika bahtera itu ada para umat, banjir itu datang, dia kan panggil anaknya. Irkab ma'ana, disebut dalam surah Hud. Anaknya kata apa? Sa'awi ila jabali ya'sumini minal ma'. Allah ceritakan itu. Aku akan pergi ke tempat gunung yang paling tinggi yang dapat menyelamatkanku. Dia panggil juga anaknya sehingga Allah mengatakan apa? Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu. Karena anak kalau sudah murtad itu bukan lagi anak kita para umat. Dan alhamdulillah anak kita tidak seperti itu. Dia hanya salah didik saja, salah asuh saja. Jangan lupa para umat kekuatan doa. Doa seorang ibu itu akan menembus 7 lapis langit para umat. Asalkan kita ikhlas, kita benar-benar memperhatikan masalah adab-adab berdoa dan waktu-waktu yang mustajab. Maka saya sering sarankan kepada para umat ya, kalau kita lagi emosi di rumah, jangan keluarkan kata-kata yang justru malah menjadi bumerang kepada anak kita. Doakan dia, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, fatahallahu alaik. Itu doa-doa gitu. Sehingga ketika kita ada sesuatu, anak itu kita doakan untuk kebaikan-kebaikan. Berbanding kalau kita sumpah dia, tolol kamu, bodoh kamu, kan jadi itu dia jadinya. Kan itu doa, kita khawatirkan itu doa diaminkan oleh malaikat gitu. Nah, ini harus kita pahami. Ini ada pertanyaan terakhir para umat, mohon didengar dan diperhatikan. Saya seorang mahasiswi yang insya Allah, semoga Allah mudahkan, sudah mempunyai calon suami, tapi Ustadz, saya bingung apa yang harus saya lakukan karena dari pihak calon mertua mengatakan bahwa kami harus tinggal bersama ibunya di rumah mereka dan tidak ada perkenan untuk menyewa atau tinggal di rumah lain. Sementara ibu saya juga tidak memperbolehkan saya untuk tinggal serumah dengan mertua. Mohon nasihatnya Ustadz, karena saya 9 tahun lebih muda dari beliau, tentang apa saja yang bisa saya perbaiki atau pelajari sebelum ke jenjang pernikahan, karena beliau posisinya juga seorang yang baru hijrah. Jadi begini para umat, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah pernikahan kesepakatan itu harus dimulai bahkan sebelum akad gitu. Jadi ada syarat nikah, ada namanya syarat dalam pernikahan. Itu dikaji oleh para ulama. Ya, yang kedua ini namanya asyurut fin nikah, syarat-syarat dalam sebuah pernikahan. Intinya kalau seandainya syarat yang dibuat oleh yang laki-laki atau wanita, seringnya wanita, tidak bertentangan dengan syariat, itu diperbolehkan. Contoh seperti ini para amat, coba perhatikan. Ya, dia seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki. Wanita orang Pekanbaru, laki-laki dia orang, kita katakan orang Kalimantan lah. Wanita mensyaratkan dia kalau menikah dengan laki-laki Kalimantan nih, dia tidak mau dibawa keluar daripada rumahnya, dia mesti tinggal di rumahnya. Nah itu. Nah ini syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah kalau seandainya suaminya menerima, dia siap menikahinya. Kalau tidak, ya jangan. Nah gitu. Sama seperti ini para amat, kalau seandainya si laki-laki mensyaratkan menikahi ukhti ini dengan syarat dia mesti tinggal di rumah ibunya, tidak boleh keluar, itu tergantung kepada ukhtinya. Kalau menerima, jalan, kalau enggak, ya jangan. Karena ini syarat tidak bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan apa contohnya? Coba perhatikan para umat. Yang bertentangan contohnya apa? Ini wanita mensyaratkan ini, kalau dia menikah dengan laki-laki ini, dia tidak ingin untuk disentuh. Dia tidak ingin untuk disentuh, dia ingin menjadi perawan aja. Nah itu tidak boleh itu. Kenapa? Ini bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan. Maksudnya adalah tidak harus suaminya untuk memenuhi syarat itu gitu. Tapi kalau syarat tersebut tidak bertentangan, tidak sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka diperbolehkan secara syariat. Seperti tadi ini. Maka untuk kasus seperti ini,
Itu kembali kepada masing-masing individu daripada calon pengantin. Kalau mereka sepakat melakukan hal itu, menerimanya, maka jalan. Kalau dia tidak sanggup, maka jangan. Berarti bukan jodohnya itu. Nah, ya. Baik, mungkin ini para umat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu mata semakna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.